Halo, kali ini saya akan menganalisis film Zerkalo atau The Mirror yang dirilis pada tahun 1975. Film ini disutradarai oleh Andrei Tarkovsky yang juga menulis naskahnya bersama Alexander Misharin. Tarkovsky merupakan seorang filmmaker, director, serta writer asal Rusia. Film-film Tarkovsky meliputi Ivan's Childhood, Solaris, Mirror, Stalker, dan masih banyak lagi. Ia menyutradarai 5 dari 7 film fitur pertamanya di Uni Soviet. Di awal kemunculannya, Tarkovsky dikenal sebagai salah satu bagian dari generasi pembuat film yang tumbuh bersama doktrin realisme sosialis Rusia yang menggambarkan betapa optimis dan antusiasnya rakyat pekerja di bawah naungan Uni Soviet. Sekarang, ia dikenal sebagai sutradara legendaris. Film-filmnya akan terus dikenang sepanjang masa. The Mirror merupakan salah satu karya filmnya yang masterpiece, berkisah tentang seorang lelaki sekarat bernama Alexei yang mengingat kembali masa kecil dan kenangan-kenangan hidupnya dengan menceritakan sejarah Rusia di masa Perang Dunia Kedua, with his mother yang bernama Maria, his father, dan orang-orang di sekitarnya. Film ini saya bilang sangat interesting karena merupakan autobiografi dari Andrei Tarkovsky sendiri. Walaupun begitu, ia mengemas karyanya dengan plot yang abstrak. Saya sendiri akan susah untuk menguraikan kisah hidupnya melalui film ini. The Mirror ini juga merupakan film puisi, sehingga visualnya sangat imajinatif. Alur cerita yang digunakan adalah maju mundur. Cut-to-cut-nya juga sangat random antara masa lalu dan masa sekarang, sehingga saat menonton film ini, kita sama sekali nggak akan tahu which is which karena lompatan antar waktunya yang sangat random. Dibagi menjadi 3, sebelum, sesaat, dan sesudah Perang Dunia Kedua. Mise-en-scène. Karena film ini menceritakan masa kecilnya Alexei, latar tempat yang digunakan dalam The Mirror adalah tempat tinggalnya dahulu. Pada scene di mana ada rumah yang terbakar, shot pertamanya yang diambil melalui pantulan kaca kemudian baru di-panning ke yang aslinya. Di sini visualnya keren banget, rumah yang terbakar menjadi objek yang eye-catching. Pertama kali melihat, mata saya langsung tertuju pada rumah tersebut, kemudian berpaling ke dua orang yang sedang berdiri di depannya sebagai distraction. Dua orang tersebut berdiri membentuk paralel atau garis yang sejajar. Di scene lainnya, Maria atau The Mother sedang melihat keluar melalui jendela dengan ekspresinya yang datar. Background tempat di mana ia berdiri terlihat low-key lighting, namun dari arah jendela cahaya datang. Konotasi makna dari scene ini adalah kesabaran atas penderitaannya karena tidak mengetahui apakah mantan suaminya akan kembali kepadanya dari perang. Lalu di sini kita akan ditunjukkan halaman rumahnya yang ada setrikaan dan segelas air, menandakan pekerjaan ibu rumah tangga yang seharusnya Maria lakukan. Kemudian di saat Alexei remaja, ia dan teman-temannya berlatih menembak untuk persiapan for the war. Pada scene tersebut, situasi terlihat sangat kuat karena dipadukan dengan forms from verticals and diagonals secara bersamaan mulai dari tangga, ubin, dinding, serta tempat bidiknya. Lalu ini merupakan salah satu scene favorit saya di mana seseorang telah meninggalkan ruangan namun hanya ditandai dengan memperlihatkan detail elemen objeknya yang merupakan embun dari bekas gelas yang sudah diangkat. Pewarnaan dalam film ini juga sangat abstrak, secara non-linear kadang berwarna dan kadang juga hitam putih. Sosok ayahnya hanya ditampilkan dengan narasi suara saja, mukanya tidak pernah tampak namun ada sedikit scene yang menunjukkan badannya. Beberapa scene terlihat sangat visionary, seperti contohnya di sini saat Maria sedang berdiri di depan kaca, kemudian setelahnya terlihat juga dirinya di masa sekarang saat sudah tua. It's like every time you look at the mirror, it will show you new depth and reflections.
Menjelang akhir cerita, di saat baby Alexei mencoba membuka pintu rumahnya, namun tidak dapat terbuka, tidak lama setelah itu pintu terbuka karena seekor anjingnya. Oke, saya nggak akan ngebahas tentang konotasinya, but let's go back and discuss about this scene. Pakaian yang dipakai Alexei sangat merepresentasikan seorang balita pada masanya. Ditambah dengan tekstur kayu dalam pintu tersebut mendominasi sebagai background, membuat shot terlihat lebih sharp dan gak flat. Kemudian saat menonton film ini, kita akan melihat scene di mana Maria levitation, her body is rising up, seperti scene yang ada di film Tarkovsky lainnya yaitu Sacrifice. Andrei Tarkovsky said that the scene has a great power. This way things can be created that are more cinematic, more photogenic. When I imagine a person suspended in mid-air, it pleases me. I find myself filled with emotion karena pada dasarnya love bukanlah sesuatu yang terlihat di luar, melainkan sexual act-nya. Namun jika di film akan berbeda lagi. Cinematography. Untuk kamera movement dalam film ini mostly menggunakan surveying panning, sehingga kita dapat melihat jelas keadaan sekitar di saat itu. Sekaligus, seperti yang tadi saya sudah bilang, pada waktu itu juga narasi The Father sering dibacakan. Banyak pergerakan zoom in zoom out yang sangat intens pada tiap scene-nya, menimbulkan efek tegang karena seakan-akan lensa yang mendekat adalah mata kita sendiri. Pada scene setelah Maria membasahi rambutnya, tetesan air di rambut tersebut seakan-akan membuat dimensi baru hingga muncullah scene tumpahan-tumpahan susu. Kita sendiri pun jadi bisa melihat apa yang dia imajinasikan. Subjectivity on this scene is amazing. Editing. Menggunakan basic editing cut dari satu klip ke klip berikutnya. However, ada satu teknik match cuts dalam film ini yang menarik perhatian saya. Pada scene di mana perempuan tersebut sedang memperlihatkan ekspresinya, seketika di-cut dan berpindah langsung ke ekspresi lelaki tersebut. So it explains a lot that they have a connection. Простите, девушка, я на Тамшино правильно иду? Вам не надо было от куста сворачивать. Sound. Dialog dalam opening scene film ini terdengar sangat asli dan jelas dikarenakan menggunakan direct sound. Percakapan antara Maria and the doctor menjadi main point-nya, namun ada background noises yang tetap bisa kita dengar. А почему вы такая грустная? А? Lalu di semua scene saat Perang Dunia Kedua, Tarkovsky menggunakan non-diegetic sound, di mana ada penambahan background yang dapat kita dengar sebagai penonton, namun tidak dapat didengar oleh si aktor di saat syutingnya. Untuk sound effect yang digunakan sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya suara gunshot di scene latihan menembak. Jadi, The Mirror ini bukanlah suatu film yang casual viewing. Saya harus beberapa kali nonton agar dapat mencerna dan mengerti makna dari film tersebut. Walaupun, kata Andrei Tarkovsky, elemen-elemen yang ada pada film tersebut bukanlah suatu simbol yang terdapat pesan tersembunyinya, melainkan memang sudah seharusnya ada di situ.